Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman investor retail di seluruh Indonesia. Pada pekan ini US dollar ya atau USD sudah menyentuh pada level harga Rp15.500 per 1 USD-nya. Dan tentunya hal ini cukup besar pengaruhnya terhadap beberapa emiten, khususnya bagi emiten yang memiliki porsi hutang dalam bentuk mata uang USD, baik itu yang berupa hutang bank maupun obligasi. Belum lagi berita negatif yang terus berhembus ya, berhembus cukup kencang tentang akan adanya resesi di tahun depan. Ini tentunya akan menambah sentimen negatif ya terhadap pasar IHSG kita. Dan hari ini kita akan mencoba membahas salah satu saham big cap pada sektor consumer good ya, yang merupakan salah satu dari penghuni indeks LQ45 yang diyakini oleh kebanyakan investor. Sektor consumer good ini tahan terhadap segala goncangan ekonomi. Oke, langsung saja kita sebutkan nama emitennya ya, adalah ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang informasinya pada paruh pertama tahun ini laba bersih perusahaan tergerus cukup dalam ya oleh kenaikan bahan baku utama perseroan dan kenaikan mata uang USD yang cukup signifikan. Benarkah demikian? Dan akan tetapi kabar baiknya pada semester 2 tahun ini, khususnya untuk komoditi gandum, dari salah satu komoditi penting untuk bahan baku perseroan sudah turun minus 40% secara year on year. Lalu bagaimanakah dampaknya terhadap perseroan dan bagaimana prospek saham ICBP ke depan dan bagaimana valuasinya? Oke, seperti biasa yang pertama kita akan mencoba mengawali dengan melihat bagaimana struktur kepemilikan perseroan, di mana saat ini ICBP secara mayoritas dimiliki oleh INDF ya atau Indofood sebanyak kurang lebih 80,53%. Dan sisanya dikuasai oleh pabrik ya yang kurang dari 20%. Ini artinya dengan struktur kepemilikan seperti ini, bisa dikatakan pengendali sangat kuat pengaruhnya ya terhadap perseroan. Hal ini tentunya akan berpengaruh ya terhadap keputusan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dieksekusi ke depan nanti. Dan ini merupakan salah satu pertanda yang cukup bagus ya, karena jika pengendali memiliki porsi kepemilikan yang signifikan seperti ini ya, artinya suatu pertanda bahwa bisnisnya memang masih baik-baik saja dan cukup prospektif ke depan. Oke, di slide selanjutnya ini adalah LK atau laporan keuangan semester pertama yang sudah rilis ya pada tahun ini, di mana dengan LK ini kita akan mencoba melihat bagaimana kinerja perusahaan ya pada paruh tahun ini. Oke, yang pertama dari sisi aset, di mana jika kita bandingkan aset ini turun minus 4% ya, dari sebelumnya 118T pada akhir tahun 2021 menjadi 113T pada Juni 2022. Dan jika kita perhatikan aset ini turun yang salah satunya disebabkan oleh aset lancar yang berupa kas dan setara kas yang turun minus 36%. Atau dari 20T pada akhir tahun 2021 menjadi 13T pada Juni 2022. Ini bukan berarti jelek ya perusahaannya. Kemudian di slide berikutnya ini adalah neraca perusahaan, di mana dengan neraca ini kita bisa gunakan untuk
menilai suatu perusahaan ini sehat atau tidak? Oke, yang pertama kita lihat dari total liabilitas perusahaan, di mana pada pos ini turun minus 11%, di mana jika kita perhatikan penurunan ini disebabkan oleh liabilitas jangka pendek lainnya yang sudah hilang pada akun ini ya. Sedangkan jika kita lihat dari ekuitasnya berhasil meningkat kurang lebih 4%. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama pada akun kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang naik 7%. Jadi bisa disimpulkan bahwa aset ini turun 4% yang disebabkan oleh liabilitas yang turun minus 11%. Artinya perusahaan ini bisa dikatakan masih sehat ya dan baik-baik saja. Kemudian di slide berikutnya ini adalah laporan penjualan netonya, di mana pada semester pertama tahun ini berhasil tumbuh 15%. Tapi sayangnya hal ini tidak diikutin dari sisi bottom line-nya ya, atau laba bersihnya, yang malah justru amblas minus 43%. Dari sebelumnya 4,2 T pada tahun 2021 menjadi 2,4 T pada Juni 2022. Lantas apa saja sih faktor penyebab penurunan ini? Dan setelah kita telusuri, salah satu faktor utama penyebabnya adalah yang disebabkan oleh beban pokok penjualan yang naik cukup signifikan, yaitu naik 25%. Dan jika kita breakdown kembali ya dari beban pokok penjualan ini, ternyata ada kenaikan yang paling dominan pada pos bahan baku yang meningkat 30%. Hal ini tentunya berkaitan dengan harga komoditas ya yang naiknya cukup signifikan pada semester awal tahun ini, khususnya pada komoditi gandum. Kemudian faktor berikutnya yang menyebabkan pendapatan bersih perseroan anjlok dalam yaitu dipengaruhi oleh beban keuangan yang meningkat sangat signifikan, yaitu meningkat 80% dari sebelumnya hanya 1,4 T menjadi 2,7 T. Dan jika kita breakdown kembali, kenaikan beban keuangan ini yang dominan disebabkan oleh rugi neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan yang meningkat 2 kali lipat lebih ya, atau meningkat 109%. Yang dari sebelumnya 767 miliar menjadi 1,6 T. Dari sini kita bisa katakan bahwa ICBP ini memang cukup rentan ya terhadap pergerakan nilai mata uang. Sampai di sini tentunya sudah sedikit memiliki gambaran ya tentang bagaimana prospek dan valuasi ICBP. Oke, pada slide selanjutnya kita akan melihat pada income statement ya. Di sini kita akan disajikan dengan history revenue, net income, dan net profit margin 5 tahun ke belakang. Di mana kita bisa lihat di sini dari sejak 2017 sampai 2020, ketiga item tersebut ya, yaitu revenue, net income, dan net profit margin, selalu berhasil bertumbuh. Akan tetapi sejak tahun 2021 sampai sekarang, walaupun revenue-nya terlihat berhasil bertumbuh ya, tapi pada net income dan net profit margin-nya malah stagnan dan malah terlihat turun tajam ya pada semester pertama tahun ini. Tapi kemudian di sini juga ada hal yang menarik ya, tepatnya pada tahun 2020, di mana pada saat terjadinya pandemi dan resesi, di mana bisnis banyak yang turun bahkan sampai gulung tikar. Tapi ICBP ini malah sebaliknya ya, bisnisnya sampai pendapatannya malah berhasil tumbuh, dan begitu juga dengan net income serta NPM-nya atau net profit margin. Apakah ini berarti Indomie ini sangat
laku ya ketika usaha atau pendapatan tiap orang turun. Jadi saya rasa wajar ya jika banyak yang menyimpulkan bahwa saham pada sektor consumer good ini merupakan salah satu saham defensif yang tahan terhadap cuaca ekonomi seperti pada saat-saat resesi. Kemudian pada segmen geografis di mana bisa kita lihat di sini, Indonesia masih menjadi pasar yang empuk ya dan dominan dengan 72% dari total pendapatan perseroan. Selanjutnya ini adalah data proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang keluar pada Oktober tahun ini. Ini sumbernya dari IMF yang saya kutip dari media online ya, di mana di sini kita bisa lihat untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan negara-negara maju pada tahun ini dan tahun depan diproyeksikan akan turun. Sedangkan untuk negara berkembang pada tahun ini diproyeksikan akan turun ya dari 6,6 pada 2021 menjadi 3,7 pada tahun 2022. Dan pada tahun depan akan cenderung stagnan ya di level yang sama di 3,7. Kemudian bagaimana dengan posisi Indonesia yang menjadi pasar utama IJBP? Oke, Indonesia diprediksi masih akan mencatatkan pertumbuhan ya pada tahun ini dan pada tahun berikutnya diproyeksikan masih tetap bisa bertumbuh ya walaupun sedikit menurun dibandingkan dengan proyeksi tahun sekarang dari pertumbuhan 5,3% menjadi 5%. Dengan demikian berdasarkan data ini ya, kemungkinan Indonesia tidak akan terjadi resesi. Yang sangat mungkin terjadi resesi ialah pada negara-negara maju yang tidak memiliki sumber energi yang cukup, yang energinya sangat tergantung kepada negara yang lain. Namun begitu dampaknya pasti akan sampai ya ke Indonesia. Oke, pada slide selanjutnya ya, ini adalah gambaran perjalanan harga gandum global, di mana teman-teman bisa melihat di sini bahwa harga gandum pada semester pertama tahun ini sempat menyentuh di harga $800 ya, dan pada periode inilah laba perusahaan tergerus cukup dalam. Dan kabar baiknya hari ini harga gandum sudah mulai melandai ya, dan turun 50% lebih dari harga puncaknya, atau turun kurang lebih minus 40% secara year on year. Tentunya hal ini menjadi kabar positif bagi perseroan. Dan sampai di sini tentunya kita sudah ada gambaran ya untuk laba perusahaan ke depan minimal pada Q3 ya tahun ini. Semoga laba perusahaan bisa move on kembali. Tapi kemudian tantangan berikutnya adalah datang dari nilai USD yang meningkat cukup signifikan terhadap rupiah, yang diperkirakan sudah meningkat 10% lebih ya sejak awal tahun. Seperti kita ketahui bersama, perseroan memiliki obligasi dalam bentuk USD yang cukup besar. Ditaksir nilainya mencapai 40 T lebih ya jika dirupiahkan. Dan ini bisa terus meningkat jika terjadi perlemahan rupiah secara terus-menerus ya terhadap USD. Kemudian berikutnya adalah perusahaan juga aktif ya membagikan dividen tiap tahunnya, di mana pada 3 tahun ke belakang nilai dividennya sama ya dengan dividen per share-nya sebesar Rp215. Lalu bagaimana dengan tahun 2022? Kemudian ini adalah contoh merek-merek produk perseroan ya, di mana pada divisi mie instan masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar perusahaan dengan mencapai 72% dari total pendapatan.
Kemudian ini adalah per perseroan, di mana jika kita bandingkan per dengan rata-ratanya, maka sekarang di tahun ini harga sahamnya sudah dikatakan mahal ya, karena harga sahamnya dihargai yang sudah melewati batas harga rata-rata pernya. Tapi yang perlu dicatat adalah per ini dipengaruhi oleh laba bersih perseroan yang menurun tajam ya, yang disebabkan oleh bahan baku yang meningkat tajam pada semester 1 tahun ini. Jadi apabila situasinya sudah kembali normal dan laba bersihnya kembali normal juga, maka bisa dipastikan harganya akan kembali terlihat murah ya dari sisi per perseroan. Kemudian jika dilihat dari PBVR perseroan, jika kita bandingkan antara PBVR dengan rata-ratanya, maka sekarang pada tahun ini harganya sudah terdiskon ya kurang lebih 70%. Ini berarti dengan BVPS 4.953 dengan rata-rata PBVR-nya 3,5 kali, maka seharusnya harga saham perseroan ya, harga wajarnya adalah kurang lebih Rp17.300 per lembar sahamnya. Menurut pendapat saya pribadi untuk menilai valuasi perseroan saat ini ya, sepertinya memang lebih pas jika kita menggunakan indikator PBVR ini ya, dibandingkan dengan per di atas yang tadi. Karena memang perusahaan dan bisnisnya memang sedang baik-baik saja ya. Ini bisa dibuktikan dengan melihat pendapatan top line perseroan yang meningkat 15% pada paruh tahun ini. Oke, demikianlah sharingnya tentang saham ICBP yang terbilang saat ini untuk prospeknya ke depan masih cukup bagus ya. Dan harganya cukup under value ya jika melihat dari PBVR-nya. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak kekurangan, dan maka itu tetap disclaimer on ya, karena semua yang disampaikan ini adalah hanya sekedar sharing ya, berdasarkan data yang bisa kita terima. Dan ini bukan ajakan untuk mengambil keputusan untuk membeli maupun untuk menjual saham. Semua segala resiko ditanggung masing-masing. Dan jangan lupa ikutin channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, demikian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.